Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 2. Muatan bahasa Indonesia, hidup bersih dan sehat. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Coba perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut bisa kita lihat keluarga Dayu membersihkan rumah bersama-sama. Dayu dan adiknya membersihkan meja. Ibu menyapu lantai dan ayah mengecat tembok. Keluarga Dayu melakukan kegiatan yang benar. Hidup bersih dan sehat sangatlah penting. Kita patut meniru kegiatan keluarga Dayu tersebut. Muatan SBDP, panjang pendek nada. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Nada 1-1 masing-masing nada 1 atau do dibunyikan setengah ketukan. Nada 4 dibunyikan 2 ketukan. Nada 1.0 nada 1 atau do dibunyikan 1,5 ketukan. Angka 0 merupakan tanda istirahat. Nada 1-0, angka 0 dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 3 dibunyikan selama setengah ketukan. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh birama. Melodi berikut berirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Panjang dan pendek nada dalam birama. Kita tahu birama tersusun dari ketukan-ketukan. Pola ketukan pada birama berulang secara teratur. Misalnya kita menyanyikan lagu dengan birama 2. Artinya pada satu ruas birama ada 2 ketukan. Nada pada setiap birama bisa memiliki nilai berbeda. Mari kita simak contoh potongan notasi berikut. Menyanyikan lagu membuang sampah sesuai panjang pendek nada. Kita sudah memahami panjang pendek nada dalam lagu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu membuang sampah. Lagu membuang sampah memiliki tanda birama 2. Kita amati dengan seksama syair dan notasi lagunya. Lalu kita nyanyikan lagu sesuai panjang pendek nada. Ayo kita nyanyikan lagu membuang sampah bersama-sama sesuai panjang pendek nada. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Lagu membuang sampah memiliki maksud yang baik. Lagu tersebut mengajarkan kita menjaga kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membiasakan membuang sampah di tempatnya. Kita juga harus menyapu dan membersihkan sampah.
Muatan bahasa Indonesia. Menentukan isi teks percakapan. Membiasakan diri hidup bersih dan sehat sangat penting. Hidup sehat dan bersih di rumah membawa banyak manfaat. Kita bisa belajar dari percakapan semut dan lebah. Simak percakapan semut dan lebah berikut. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Percakapan tersebut berisi pentingnya menjaga kebersihan rumah. Rumah yang rajin dibersihkan akan terlihat indah dan rapi. Menjaga kebersihan rumah membuat kita terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab bersama. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan. Kita telah membaca teks percakapan semut dan lebah. Sekarang kita akan belajar menjawab pertanyaan. Caranya, kita baca pertanyaan dengan seksama. Lalu kita cari jawaban dalam teks percakapan. Agar lebih jelas, ayo kita perhatikan contoh berikut. Menentukan makna kata. Kita dapat belajar menentukan makna kata. Salah satunya dengan permainan memasangkan. Pertama, kita perhatikan kata yang ada di sisi kiri. Lalu kita cari maknanya pada kata di sisi kanan. Kemudian kita tarik garis seperti contoh berikut. Membaca teks cerita tentang kebersihan rumah. Sekarang kita akan membaca teks. Kita baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Saat membaca, kita keluarkan suara dengan lantang. Kita perhatikan juga tanda baca pada teks cerita. Judul bacaan: Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Mengamati gambar dan menuliskan hasil pengamatan. Kita sudah mengamati gambar kegiatan keluarga Dayu. Keluarga Dayu membersihkan rumah dengan alat kebersihan. Ada kain lap, kemoceng, dan alat untuk mengepel lantai. Alat kebersihan tersebut juga biasa kita temukan di rumah. Hasil mengamati kegiatan keluarga Dayu bisa kita tuliskan. Caranya kita amati gambar tersebut dengan seksama. Kita ingat setiap kegiatan dan ciri-ciri benda pada gambar. Lalu kita tuliskan hasil pengamatan dengan ejaan yang benar. Kita tuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan sederhana. Setelah itu kita bacakan laporan tersebut dengan lantang dan jelas. Yuk kita perhatikan contoh laporan hasil pengamatan berikut. Rumah yang bersih. Keluarga Uni sedang membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda. Uni membersihkan peralatan rumah dengan kemoceng. Adik Uni mengelap meja dan Ibu Uni mengepel lantai. Sementara itu ayah Uni membersihkan kaca jendela. Tembok rumah Uni berwarna hijau dan tampak bersih. Di atas jendela ada ventilasi untuk pertukaran udara. Barang-barang di rumah Uni juga terlihat tertata rapi. Keluarga Uni membersihkan rumah dengan kompak.
Muatan matematika, mengenal ruang garis. Perhatikan alat kebersihan berikut. Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Ruas garis adalah potongan dari suatu garis lurus. Berikut adalah contoh ruas garis pada bangun datar. Variasi bentuk bangun datar segitiga dan segi empat. Ada berbagai benda berbentuk bangun datar di sekitar kita. Ada bentuk menyerupai bangun datar segitiga dan segi empat. Kedua bangun datar tersebut memiliki banyak variasi bentuk. Mari kita amati bersama variasi setiap bangun datar tersebut. Yang pertama, variasi bentuk bangun datar segitiga. Bangun segitiga memiliki beragam bentuk. Kita akan mengamati beberapa bentuk segitiga. Sambil mengamati, kita bisa mengingat namanya. Yuk, kita perhatikan setiap bentuk segitiga berikut. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Yang kedua, segitiga sama sisi. Dan yang ketiga adalah segitiga sembarangan. Variasi yang kedua adalah variasi bentuk bangun datar segi empat. Bentuk bangun segi empat juga beragam. Setiap bentuk memiliki nama yang berbeda. Ayo kita cermati bentuk bangun segi empat berikut. Yang pertama adalah jajar genjang, belah ketupat, persegi, persegi panjang, trapesium, layang-layang, dan segi empat sembarangan. Mengenal ruas garis pada bangun datar. Sekarang kita coba amati benda-benda di sekitar. Benda-benda tersebut ada yang berbentuk bangun datar. Kita dapat mengamati ruas garis pada bangun datar. Mari kita belajar ruas garis pada bangun datar berikut. 1. Ruas garis pada bangun datar segitiga. Eko membersihkan meja kerja ayahnya. Eko menemukan penggaris kayu milik ayah. Penggaris tersebut berbentuk bangun segitiga. Ternyata bangun segitiga memiliki ruas garis. Berikut ruas garis pada penggaris segitiga. 2. Ruas garis pada bangun datar persegi. Eko merasa lapar dan mengambil sekaleng biskuit. Permukaan tutup kaleng biskuit berbentuk persegi. Terdapat selotip yang melapisi tepi tutup kaleng tersebut. Selotip tersebut bila dilepaskan membentuk garis lurus. Potongan selotip di tiap sisi dapat disebut ruas garis. 3. Ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Setelah selesai makan, Eko mengepel lantai rumah. Kain pel yang digunakan Eko berbentuk persegi panjang. Kain pel tersebut memiliki ruas garis seperti pada kaleng. Eko mengamati ruas garis yang terdapat pada kain pel. Berikut ruas garis yang terdapat pada kain pel Eko. Menentukan ruas garis pada bangun datar. Kita sudah mengenal ruas garis pada bangun segitiga dan segi empat. Sekarang kita akan menentukan ruas garis pada bangun tersebut. Yuk kita perhatikan dengan saksama cara menentukannya berikut. Bangun datar selalu dibatasi oleh garis pada tiap tepinya. Ruas garis pada bangun datar adalah potongan garis tepi dari bangun datar tersebut. Tahukah kamu ruas garis pada bangun datar lingkaran? Teman, bangun lingkaran dibatasi oleh garis berbentuk lingkung. Lingkungan tersebut memiliki jumlah titik sudut yang tak terhingga. Hal itu menyebabkan jumlah ruas garisnya juga tidak bisa dihitung. Maka lingkaran adalah bangun datar dengan ruas garis tak terhingga.
Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi dengan video